Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan, tutorial mengenai Zahir Accounting. Kita yang pertama akan membuka, aplikasi Zahir Accounting. Mudah-mudahan, tutorial ini bisa mempermudah praktek, kalian ketika kalian belajar di rumah. Setelah dibuka akan muncul dialog seperti ini, dan yang kita lakukan pertama adalah meng-create new data, menambahkan data baru. Kita membuat data baru. Nah, kemudian setelah diklik create new datanya, maka akan tampil dialog seperti ini. Ini terdiri dari nama perusahaan, alamat perusahaan, kota, kemudian nama negara, kemudian ini ada kode pos. Dalam modul sudah tertera ada nama perusahaan. Pada modul, nama perusahaannya adalah PT Internal Global. Maka di sini tuliskan PT Internal Global. Kemudian alamatnya Jalan Raya Margonda, nomor 108. Kemudian nama kotanya Jakarta, kemudian Indonesia, dan kode posnya di sana tertera berapa? Ada 16412. Kemudian setelah ini terisi, kemudian next. Next ini adalah periode akuntansi, accounting period. Jadi di modul itu dimulai dari bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember tahun 2013. Berakhir pada bulan Desember, ini sudah benar, bulan Desember. Dan file name ini adalah file kita yang tersimpan ya. Di sini tersimpan di C, kemudian data Zahir PT Internal Global. Kemudian ini next ini departemen and account kode. Jadi kode akunnya. Ini next saja. Nah, ini last confirmation, kemudian ini kita langsung proses. Nah, kemudian muncul base currency. Nah, base currency ini nama mata uang yang kita gunakan. Mata uang yang digunakan. Kita menggunakan rupiah ya, mata uang Indonesia yang rupiah yang ini. Oke. Rupiah. Kemudian next. Ini mata uang asing yang menggunakan dolar, ini sudah benar. Kemudian ini 1 dolar itu berapa rupiah? Anggap saja kita menggunakan 15.000 rupiah gitu. Kemudian next, finish, kemudian close. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat data baru. Membuat data perusahaan baru. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada sel sampai dengan persediaan, kemudian laporan, kita terlebih dahulu mengetahui tentang yang pertama, data store. Ini berisi data-data. Yang pertama ada name, address, data. Nah, ini berisi data-data vendor, customer, kemudian supplier, dan lain sebagainya. Ini ada di sini ya. Kita buka. Nah, di sini nanti kita bisa menambahkan siapa customernya, siapa suppliernya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian untuk akun data ya, ini berisi tentang kita akan mengedit akun. Misalnya
akun-akun yang tidak dibutuhkan atau misalnya akan menambahkan akun atau apapun, ini ada di data akun. Kemudian untuk data produk data maksudnya, ini berisi mengenai produk yang kita jual. Apakah dia bergerak di bidang jasa, servis, atau misalnya perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang berarti berisi item-item produk yang dijual. Kemudian untuk measurement unit ini berisi mengenai ukuran dari barang yang misalnya dijual. Misalkan apakah dia ukurannya dalam bentuk berapa unit gitu. Kemudian ataukah pieces, kardus, kilogram atau apapun yang berisi mengenai ukuran produk. Selanjutnya itu ini ada data proyek ya, kemudian aset tetap, kemudian pajak, kemudian ini data mata uang. Kemudian terlebih dahulu kita masuk ke ini data-data ini, name address ya, yang berisi tadi ada konsumen, kemudian supplier, kemudian bisa juga vendor. Selanjutnya kita akan menambahkan daftar customer, vendor, kemudian karyawan, dan yang lainnya. Yang semuanya berhubungan dengan PT internal global. Maka kita tadi sudah membuat di data ya, kemudian kita new. Nah, ini muncul dialog seperti ini, lalu kita masukkan. Yang pertama misalnya kalau sambil dilihat di modul itu misalnya ada PT Megantara, itu ID-nya ada C01 PT Megantara. Kita masukkan di sana nama perusahaannya. Kemudian dia PT Megantara itu sebagai apa? Nah, di sini adalah sebagai customer. Maka customer, kemudian klasifikasinya general, tipenya apa? Dia individu atau perusahaan? Di sini adalah perusahaan, company. Kemudian kita tambahkan atau save. Cukup ini, kemudian kita save. Nah, di sini muncul C01 PT Megantara, dia sebagai customer. Kemudian ditambahkan lagi seperti soal latihan yang ada di modul, itu ada PT Unggul Utama, CV Cipta Kreasi, kemudian vendornya ada PT Sinar Elektro, kemudian CV Riung Jaya, CV, kemudian karyawannya ada Budiman, Surati, kemudian ada pemilik perusahaannya, dan yang lainnya ada umum. Kita masukkan di dialog ini satu persatu. Kemudian misalnya kita memasukkan vendor. Misalnya ada vendor V01. Ini kita memasukkan sesuai di modul ya. V01 namanya adalah PT Sinar Elektro. Sinar Elektro, dia sebagai vendor, mengganti vendor, employee, kemudian others, ini di sini. Ya, itu sebagai vendor, maka kita cari vendor. Kemudian ini karena si tipenya company itu tidak usah diganti. Kemudian save. Seperti itu. Dilanjut sampai dengan memasukkan employee dan other. Nah, untuk memasukkan karyawan, misalnya itu E01, Budiman, ini sebagai karyawan, kemudian klasifikasinya general. Ini tadi yang dialog di sini apakah tipenya dia perusahaan atau personal, di sini hilang karena dia memang karyawan, jadi bukan perusahaan